Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Para pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara IDHAR, Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, bersama Bandung TV, yang disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pagi dan disiarkan di Bandung dan sekitarnya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ade Ahmad Hidayatullah. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau merupakan wakil ketua Hamidah Bandung Raya, sekaligus merupakan pimpinan daripada Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid Majalaya Kabupaten Bandung. Hadir pula di samping kiri narasumber, yaitu Ketua IDHAR Kiai Haji Yayat Nurul Hidayat. Kang Haji damang. Alhamdulillah. Kumaha IDHAR tambi ajib. Alhamdulillah. IDHAR Bandung Raya Haji. Kira-kira program apa yang dekat sekarang yang akan dilaksanakan? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di studio Bandung TV. Kalau kebetulan saya diamanahi sebagai Ketua IDHAR Bandung Raya. Alhamdulillah, IDHAR sudah dideklarasikan dan IDHAR mempunyai program baik program jangka panjang atau program jangka pendek. Untuk program jangka pendek, insya Allah IDHAR akan mengadakan parade dakwah se-Bandung Raya, yang tepatnya pertama di pesantren Al-Mu'awanah Padalarang pada tanggal 27 Februari, dan insya Allah akan dilaksanakan lagi parade dakwah di pesantren Darut Taubah, yaitu Saritem, Kota Bandung, yaitu pada tanggal 13 Maret, dan sekaligus akan mendeklarasikan yaitu RCI. RCI itu kepanjangan dari Ruqyah Center IDHAR. Jadi insya Allah IDHAR ada tim ruqyahnya, sekaligus akan mengadakan yaitu masal ruqyah yang tempatnya di Pondok Pesantren Darut Taubah tanggal 13 Maret. Barangkali para kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang ingin mengikuti ruqyah masyal, insya Allah ruqyah ini adalah ala sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Barangkali insya Allah, ada yang berminat, insya Allah bisa menghubungi sekretaris IDHAR dan bisa datang ke tempat yaitu di Pondok Pesantren Darut Taubah Saritem pada tanggal 13 Maret. Itulah diantaranya program untuk IDHAR jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pangarsa Kiai Haji Yayat yang sudah menjelaskan program IDHAR yang akan datang.
Berikutnya di samping kanan dari Ketua Idhar ada Ustadz Syarifuddin. Beliau merupakan asisten daripada Al-Mukarram Kiai Haji Ade Ahmad Hidayatullah. Berikutnya kami perkenalkan juga Ustadz Endang Nurdin. Beliau merupakan DKM dari DKM daripada Masjid Salman Al Farisi Cimahi. Berikutnya Ustadz Sony. Beliau dari Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid. Dan di sini pula bukan hanya dari kalangan pesantren yang hadir, ada juga di sini Kang Asep Solihin. Beliau merupakan salah satu muhibin daripada para ulama, bahkan putra-putranya pun dipesantrenkan. Beliau buka usaha di Pagarsih dan aktif di Yayasan Anugerah Insan Residivis. Memang Kang Asep. Alhamdulillah. Di samping kanan saya ada Kiai Haji Komarudin Al-Bilali. Beliau merupakan Kepala Bidang Pendidikan di Hamidah Bandung Raya. Damang Pangarsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya ada pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan Soreang, Pangarsa Kiai Haji Abdul Muhi. Damang Pangarsa. Berikutnya ada Ustadz Herli, beliau seorang pengusaha. Berikutnya juga ada Ustadz Dudung As'ari yang merupakan Wakil Ketua MWCNU Kecamatan Cimahi Selatan dan juga aktif di JKH Jamiatul Qura wal Hufat. Berikutnya ada dari divisi IT atau divisi media Yayasan Anugerah Insan Residivis, yaitu Kang Yasin ya. Berikutnya ada Kang Ustadz Saifuddin Suwanda dari Bandung Kota. Pemirsa Bandung TV, rahimakumullah, marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan atau prolog. Marilah kita ikuti prolog setelah jeda berikut ini. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, tema kita pagi hari ini adalah tentang keutamaan sholat. Marilah sama-sama kita simak prolog yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ade Ahmad Hidayatullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik pemirsa yang saya hormati dan semua yang hadir di pagi hari ini, yang sudah hadir di studio Bandung TV yang saya hormati, semoga semuanya mendapatkan barokah. Amin. Di bulan Rajab yang penuh dengan barokah ini, sehingga kita dengan hadirnya di pagi hari ini semuanya mendapatkan barokah. Amin. Yang kedua, sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada haribaan baginda tercinta Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa Bandung TV, sesuai dengan tema yang sudah tadi disampaikan oleh host, bahwa di kesempatan ini kita akan membahas atau berbincang tentang sholat, fadilah sholat. Sholat itu yang pertama, Logowiyah menyatakan bahwa sholat itu adalah doa, bahwa sholat itu adalah doa. Dari awal sampai akhir itu doa-doa. Sholat itu penuh dengan doa, dan doa-doanya doa yang masyhur,
yang sudah kawarid dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama itu banyak menyatakan di dalam kitabnya, doa yang dibacakan di dalam sholat itu lebih ampuh. Bahkan doa yang dibacakan setelah sholat itu adalah doa yang mustajab. Luar biasa. Yang kedua, sholat itu punya fadilah, bahwa sholat itu asbabu taqarrub. Artinya jalan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka sholat itu menjadikan sebuah jalan untuk bisa mendekatkan diri seorang hambanya kepada sang kholiknya. Dengan sholat kita bisa berapel kepada Allah, dengan sholat kita bisa memohon, dengan sholat bisa menjadikan jalan untuk hambanya lebih dekat kepada sang kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi, langit dan isinya. Yang kedua, sholat itu menjadikan asbabul munajat. Artinya sholat itu menjadikan sebab untuk kita bisa menggapai keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ya, betul. Karena dengan sholat, dan kebetulan di bulan ini adalah bulan Rajab, kita semua sudah tahu bahwa di tanggal 27 Rajab itu ada sejarah yang besar. Pertama, sholat diperintahkan oleh Allah. Betul. Dan sholat itu luar biasa. Beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau Allah memerintahkan zakat, nabinya tidak dipanggil. Kalau Allah memerintahkan haji, nabinya tidak dipanggil. Tetapi Allah memerintahkan sholat, nabinya dipanggil. Maka di tanggal 27 Rajab itu ada sejarah yang luar biasa yang namanya Isra dan Mi'raj. Termasuk mujizat Rasul ya. Iya, itu. Maka sholat itu menjadi asbabul munajat untuk kita bisa menyelamatkan diri dari dunia sampai akhirat. Selanjutnya, sholat itu menjadi asbabul falah, menjadi jalan untuk meraih kebaikan. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 2, Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betul. Bahwa alangkah bahagianya orang. Aflah itu, kalau aflah beda dengan falah. Kalau falah itu bahagia. Kalau aflah itu lebih bahagia. Lebih bahagia. Di samping dirinya mendapatkan kebahagiaan dan juga bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain. Luar biasa. Maka itu aflah. Seperti manfaat dan anfa, gitu kan. Kalau manfaat itu bisa dikerjakan dan diambil manfaatnya, dilaksanakan oleh diri sendiri. Tetapi anfa bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Betul, betul. Maka di dalam surat yang tadi, surat Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 2 itu menyatakan bahwa alangkah bahagianya bagi orang yang melaksanakan sholat dan sholatnya itu penuh dengan kehusuan. Khusyuk dalam arti at-tadarruk. Dalam melaksanakan sholat, sholat menjadikan jalan untuk bertadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan di dalam melaksanakan sholat itu sudah memberikan isyarat. Pertama, yaitu mengangkatkan kedua tangan. Tangan diangkat itu menandakan bahwa menyerahkan segala-galanya itu adalah milik Allah. Saya umpamakan ada seseorang yang ditangkap oleh polisi, lalu dia itu mengangkat kedua tangannya, berarti dia itu sudah menyerahkan segala-galanya. Menyerah, iya. Pasrah. Maka sholat itu diawali dengan waladikrullahi akbar. Maka dengan sholat itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Betul. Setelah kita menyatakan di dalam hati Allah maha besar, berarti harus sadar bahwa kita itu maha kecil. Tiada yang besar, hanyalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Selanjutnya, sholat itu menjadikan asbabul isti'anah, menjadikan asbab jalan untuk meraih pertolongan Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, ista'inu bisobri wassalah. Ista'inu bisobri wassalah. Maka jadikan sobar dan sholat itu untuk meraih pertolongan Allah. Maka dengan sholat bisa kita itu meraih pertolongan Allah. Maka sholat itu kalau kita
ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, carilah solusinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa solusinya? Dengan sholat. Maka di dalam sholat sunat itu ada yang dinamakan sholat hajat. Betul. Itu sholat hajat itu kalau seseorang memang mengharapkan tercapai sesuatu, cita-cita atau apapun, maka raihlah dengan bersolat hajat. Yang kedua, kalau kita punya masalah, itu kan, yang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita, maka Allah menyediakan untuk kita bersolat, namanya sholat istikharah. Gitu. Maka sholat itu menjadikan jalan untuk isti'anah, untuk meraih pertolongan di dunia maupun pertolongan kita di akhirat. Yang ketiga, yang selanjutnya, yaitu sholat itu menjadi asbabul kifarat anidunub. Maka sholat itu bisa menjadikan kifarat anidunub. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, hadis Riyadhus Shalihin, menyatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu bagaikan di depan rumahnya ada sebuah walungan yang mengalir dengan air yang jernih dan deras. Lalu orang tersebut itu mandi selama 24 jam, 1 hari 1 malam, mandi 5 kali. 5 kali mandinya ya. Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah badan kita akan bersih? Jawabnya, tentu badan kita akan bersih, karena 1 hari mandi 5 kali. Maka orang yang melaksanakan sholat fardu itu bagaikan seperti itu. Setiap datang waktu sholat kita membersihkan diri. Setiap datang waktu sholat kita membersihkan diri. Bahkan ada hadis-hadis yang menyatakan di hadis yang lain bahwa inti durus sholat itu kifaratun anidunub. Menunggu sholat itu menjadikan kifarat dari dosa. Seperti menunggu waktu mau berjamaah. Oh, betul. 15 menit sebelum adzan atau 10 menit. Kalau para santri di pesantren sudah biasa. Betul, betul. 10 menit, 15 menit sudah masuk ke masjid dan bertadarus dengan niat menunggu datangnya waktu sholat. Maka waktu yang dipakai itu menunggu datangnya waktu sholat berjamaah itu menjadikan kifarat anidunub. Selanjutnya, antara sholat dan sholat seperti sholat duhur kepada sholat asar kepada sholat maghrib, maghrib kepada isya, itu antara sholat dan sholat itu kalau melihat hadis yang tadi berarti menjadikan jalan untuk kifarat anidunub. Orang melaksanakan sholat duhur, setelah sholat duhur dia itu terjerumus kepada kesalahan, baik kesalahan kecil atau kesalahan besar, maka datang waktu asar dia itu mengerjakan sholat asar, maka sholat asar menjadikan kifarat untuk membersihkan dosa yang dikerjakan dari duhur sampai asar. Lalu mengerjakan sholat asar, setelah asar melakukan lagi dosa, maka maghrib menjadikan kifarat. Maka orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu, sebagaimana Rasul tadi mengumpamakan bagaikan kita itu punya rumah dan di depan rumah mengalir walungan yang membawa air yang jernih, itu yang deras, dan setiap waktu kita membersihkan 1 hari 1 malam 5 kali membersihkan diri. Alangkah baiknya dan insya Allah itu akan menjadikan jalan untuk kita membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, mungkin fadilatus sholat itu sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa sholat itu akan menjadikan munajat untuk jalan kita keselamatan dunia dan akhirat. Sholat yang mana? Yaitu sholat sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut 45 menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat yang mempunyai sifat tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu sholat yang intiha anhuma, sholat yang bisa mencegah dari fahsya. Apa yang dimaksud dengan fahsya? Yang dimaksud dengan fahsya di situ adalah yaitu fahsya itu adalah sebuah perbuatan jelek. Apa yang paling jelek di muka bumi ini? Yaitu inkar kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sudah meyakini bahwa bumi, langit
yang menjadikan langit, yang menjadikan atapnya, bumi yang menjadikan alasnya, dan dipenuhi dengan segala fasilitas kebutuhan kita, nikmat setiap hari. Betul. Itu adalah yakin lillahi ma fis samawati wal ardh. Itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, orang yang mengingkari terhadap adanya Allah, dan ini adalah perbuatan Allah, itu adalah sebuah perbuatan fahsya. Yang kedua, sholatnya yaitu yang bisa intihanil munkar, dalam arti mencegah dari sifat kemunkaran. Apa yang paling munkar di muka bumi ini? Yang paling munkar itu adalah al-israf, yaitu sifat mensekutukan di dalam penyembahan diri kepada Allah. Sholat itu adalah sebuah bentuk mempersembahkan diri kepada Allah. Seorang hambanya mempersembahkan diri kepada sang holiknya dengan jalan sholat. Lalu sholatnya tidak bisa lepas dari persekutuan. Maka itu adalah sholat yang tidak menjadi jalan untuk keselamatan. Karena sholat yang bisa menyelamatkan kita sebagai munajat, sholat itu sholat yang bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Satu, bisa sholat menjadi jalan untuk kita lebih kuat bahwa Allah itu adalah sang kholik, pencipta segala-galanya. Yang kedua, sholat itu menjadikan jalan, bahwa sholat itu adalah menjadikan jalan untuk kita tidak punya keyakinan bahwa ada kekuatan, ada kemampuan di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah. Semata-mata kita dengan sholat berserah diri segala-galanya, maka dengan sholat kita melepaskan segala sesuatunya. Ini adalah milik Allah. Setelah mengucapkan Allahu Akbar, maka terasa Allah Maha Besar. Dan setelah mengucapkan Allahu Akbar, terasa kita itu adalah tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Kecil. Oleh karena itu, maka dengan sholat dan mungkin sekelumit fadilah yang bisa disampaikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat, menjadi ilmu dan menjadi jalan untuk kita lebih bisa berpikir dan memperbaiki sholat, terutama di bulan ini adalah bulan bersejarah, yaitu bulan pertama Rasul melaksanakan sholat dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah yang bisa. Ada sedikit istilah Pak Kiai. Ya. Baiklah pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentang fadilah sholat. Namun akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah barusan kita sudah mendengar prolog dari narasumber tentang fadilah sholat. Kita tiba pada sesi yang kedua, yaitu dialog interaktif. Bagi yang akan bertanya di studio nanti bisa langsung menanyakan kepada narasumber, dan kepada yang akan bertanya lewat line telepon bisa di nomor 7214214, dan untuk luar Bandung 022-7214-214. Bagi yang akan menanyakan lewat WhatsApp bisa di nomor 0857-9525-2826, 0857-9525-2826. Baiklah, sebelum kita mempersilahkan kepada pemirsa yang di luar studio, kita akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di studio. Apakah dari kanan dulu atau kiri? Enggak, silakan diperkenalkan dulu sekaligus. Menghadap sana, berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Abdul Muhi, pimpinan Pondok Pesantren Al Ihsan di Soreang. Setelah mendengar paparan yang begitu padat, singkat, ternyata esensi daripada sebuah sholat ketika menjadikan suatu basis dalam Islam dan arkan dalam Islam, di mana puasa tidak diwajibkan kepada yang tidak mampu, zakat pun tidak mampu, tidak diwajibkan, begitu pula naik haji, tapi sholat. Ada yang saya jadikan pertanyaan,
ketika sebelumnya ada perbuatan-perbuatan yang dihukum oleh Islam, syariat Islam, seperti ada hukuman bagi orang yang zina, yang mabuk, yang mencuri dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Kiai, ya, bagaimana, adakah di zaman Rasul hukuman bagi orang yang suka meninggalkan sholat? Apa untuk efek jerah, apa itu sistem dalam Islam? Kalau yang lainnya ada, sekian barangkali. Ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Kalau di zaman Rasul itu memang untuk orang yang meninggalkan sholat itu sudah ada nas Qur'annya. Fajajahum jahannam khalidan fiha. Maka bagi orang yang meninggalkan sholat itu tempat kembalinya adalah jahanam khalidan fiha, masuk neraka jahanam dan langgeng di neraka jahanamnya. Itu adalah pembalasan di akhirat. Maka di zaman Rasul itu di dalam hadis kitab Bukhari banyak yang meriwayatkan bahwa Rasul itu memerintahkan untuk sholat dan sholatnya berjamaah di masjid. Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Rasul itu dengan tegas menyuruh, silakan bakar rumahnya. Itu ada di situ gitu kan, hadisnya di kitab Bukhari. Tetapi kalau memang di zaman sekarang ini perlu kita itu mengimplementasikan hal itu, menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Mungkin kita itu mungkin jawaban dari para narasumber. Tidak puas. Ini sudah banyak yang masuk lewat WhatsApp, mungkin kita kasih kesempatan dulu. Yang pertama dari Cicalengka katanya, mau bertanya Pak Kiai, bagaimana kalau puasa suka dilaksanakan tapi sholat tidak gitu? Bagaimana itu hukumnya? Kalau puasa dilaksanakan, sholat tidak, kita itu kembali kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama, sholat itu adalah pondasi untuk agama. Maka di dalam sholat itu termasuk sholat itu adalah ibadah amaliyah dohiriyah kan gitu kan. Oleh karena itu maka bagi orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak sholat, apa gunanya puasa kalau sholat tidak dilaksanakan? Karena sholat itu akan menjadikan standar gitu, bahwa orang yang menegakkan sholat berarti tegak seluruh agamanya. Orang yang paman akumah pakoda hadamadin, orang yang tidak menegakkan sholat, tidak mendirikan sholat, berarti hancur seluruh agamanya. Di antaranya puasanya tidak ada artinya, zakatnya tidak ada artinya, hajinya tidak ada artinya. Apa artinya pulang pergi ke tanah suci kalau sholat tidak dilaksanakan? Kita harus sadar kan gitu. Maka dengan hadis tersebut mungkin yang bertanya dari Cicalengka, insya Allah mudah-mudahan tidak puas kan. Ada hadis Rasul mengatakan as-shaumu junnatun, bahwa saum itu adalah benteng, sedangkan tadi sholat adalah as-sholatu imaduddin. Berarti orang yang melaksanakan puasa tapi tidak sholat, seakan-akan dia bikin dinding tapi gak pakai tiang. Iya, seperti itu. tidak, apa gunanya kita ini rumah, di depan rumah itu ada sebuah walungan, lalu membuat benteng sementara rumahnya tidak dibangun. Seperti itu kan. Mungkin kalau kita ambil seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kepadanya pada studio dipersilahkan dari sebelah kiri. Siap, makanya. Mohon maaf Pak Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Nurdin. Alhamdulillah pada pagi hari ini perwakilan dari pengurus DKM Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Kerkop, Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi. Yang akan saya tanyakan Pak Kiai begini. Iya. Tadi sesuai sama Pak Kiai dijelaskan bahwa sholat itu bisa mencegah daripada seorang berbuat keji dan kemungkaran. Bagaimana ini kalau kita lihat ada orang yang dia rajin sholat
tetapi dia pun juga maksiat berjalan terus, atau yang disebut dengan STMJ. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ini bagaimana ini Pak Kiai, ini sholat yang bisa mencegah dari kemaksiatan tersebut? Nah itu mungkin Pak Kiai yang ditanyakan, bagaimana tentang sholat yang mempunyai kekuatan untuk mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran tersebut. Mungkin itu saja Pak Kiai. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari DKM Salman Al-Farisi yang tadi mungkin ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Bahwa sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut tadi saya sudah paparkan bahwa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu akan menjadikan suatu jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau sholatnya mencapai kepada tingkatan intiha anhuma, dalam arti bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Oleh karena itu, kalau orang itu melaksanakan sholat sementara fahsya dan munkarnya terus jalan, ya mudah-mudahan menjadikan suatu jalan doa dengan melaksanakan sholat di awal atau di akhir itu dapat hidayah dan husnul khotimah, kan gitu kan. Mudah-mudahan sholatnya menjadikan doa, gitu kan. Karena inti sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sementara kita tidak bisa mengelak bahwa di lapangan atau di masyarakat ada yang sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, berjamaah rajin, tapi setelah keluar dari masjid masih memakai baju koko, pakai sarung, pakai peci gitu, lalu nyimpang ke pos rona, lalu main gapleh, kan gitu kan. Jadi mungkin seperti itu, tapi mudah-mudahan sholatnya menjadi doa, gitu kan, menjadi sholatnya menjadi doa, jadi jalan untuk mendapatkan hidayah. Tapi bukan berarti ini Pak Kiai ya, sholat terus, maksiat terus, udah aja maksiat terus, sholat enggak gitu ya. Jangan seperti itu. Ya mudah-mudahan itulah. Alhamdulillah. Itulah yang bisa. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Ini masih ada dari WA, diantaranya ini dari Bu Nur Hasanah, Majelis Taklim Miftahul Hidayah Cimahi. Pak Kiai, bagaimana hukumnya perempuan sholat berjamaah di masjid? Perempuan sholat berjamaah di masjid itu ada batas-batasannya. Dikarenakan pertama yang harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan fitnah dengan hadirnya. Seperti perempuannya masih cantik, pakaiannya serba seksi, bagus, bukan seksi ya gitu kan, pakaiannya bagus kan, menarik perhatian, lalu berkerumun gitu kan, berkerumun ke masjid, sedangkan di masjidnya itu banyak laki-laki, itu akan menjadikan fitnah. Maka sebaiknya sholat itu kalau menimbulkan fitnah untuk perempuan, bagus dilaksanakan di rumah aja. Bahkan Rasul itu menganjurkan gitu kan, untuk perempuan itu sholat itu di tempat yang lebih rapi, lebih tertutup, dan diusahakan antara laki-laki dan perempuan itu bisa dibedakan, kan, bisa dipisahkan gitu kan. Terkecuali mungkin untuk syiar Pak Kiai ya. Iya, kalau seperti sholat tarawih berjamaah di masjid itu kan. Walaupun sholat tarawih, sholat Idul Fitri itu banyak kitab-kitab fikih menyatakan kalau menimbulkan fitnah itu tidak boleh ke masjid, gitu kan. Udah aja dilaksanakan di rumah, gitu kan. Ya. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah, gitu, maka dipersilahkan. Dalam arti untuk perempuan melaksanakan sholat berjamaah itu harus bisa menjaga, ulah istilah Sunda kan, melaksanakan Idul Fitri dengan pakaian bagus, bersolek dan lain sebagainya, datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sehingga menjadikan fitnah. Istilah itu sholat itu ada dilaksanakan bentuknya sunnah, gitu. Menutup aurat itu adalah wajib, gitu kan. Gitu, menjaga hal-hal yang menimbulkan fitnah itu adalah wajib. Istilah Sunda, ulah culok dog tinggal ikan gitu kan, gitu kan. Ulah muru julang lepaskan pusing kan, istilahnya gitu kan. Itulah diantaranya. Terima kasih Pak Kiai. Ini ada pertanyaan juga dari DKM Nurul Huda di Gunung Batu Cimahi. Bagaimana Pak Kiai hukumnya sholat qodho untuk orang yang sudah meninggal dunia? Gitu. Untuk sholat qodho bagi orang yang sudah meninggal, mungkin yang meninggal dunia beberapa kali meninggalkan sholat, bagaimana gitu? Ada sebuah kaul ulama yang menyatakan
itu bisa dengan pidyah, kan gitu, dipidyahkan kayak gitu. Berarti dengan gitu. Yang kedua bisa itu di dalam Fathul Muin jilid 1 itu menyatakan bisa anak-anaknya itu ahli warisnya itu, gitu bisa melaksanakan dengan niat qada untuk kedua orang tuanya itu ada itu. Tetapi yang masyhur itu adalah melihat bagaimana waktu dulunya dia itu meninggalkan sholat. Kalau memang meninggalkan sholat itu dengan sakit dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan dengan pidyah aja kan. Terima kasih Pak Kiai. Ya, ya. Kita berikan kesempatan kepada yang di studio. Masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudung Asy'ari dari CGHNU Kota Cimahi. Pertanyaan, alangkah berbahagianya orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang dalam keadaan sholatnya khusyuk. Pertanyaannya, adakah kiat-kiat kaifiah yang dimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Kang Dudung itu teman saya di NU, gitu kan. Kebetulan saya itu di wakil Rois PCNU Kabupaten Bandung. Jadi kebetulan sama Kang Dudung itu satu wadah, satu alamat dari Bandung. Oleh karena itu Kang Dudung, memang pertanyaan Kang Dudung itu bagus gitu kan dan menarik. Sholat itu tadi sudah disimak di dalam surat Al-Mu'minun bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi alangkah bahagianya orang yang beriman dan bisa melaksanakan sholat itu dengan khashi'un. Apa yang dengan khashi'un itu adalah khusyuk. Khusyuk itu bisa dilihat dari sisi lahiriah. Pertama dilihat dari sisi lahiriah, itu sholat itu menghadap ke kiblat. Dan lalu perhatikan, kedua mata kita itu tertuju kepada tempat sujud kita. Tidak boleh berpaling ke kanan, ke kiri, ke atas, karena itu akan mengganggu. Bahkan ulama-ulama ahli tasawuf menyatakan barang siapa yang melaksanakan sholat lalu tidak berpaling ke sana ke sini kemari, kedua penglihatannya tertuju kepada tempat sujudnya, maka Allah itu melihat dengan rahmatnya. Begitu kita berpaling, maka Allah itu akan berpaling. Oleh karena itu adalah sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam melaksanakan sholat untuk membangun kehusuan kita. Yang kedua, perhatikan tempatnya, perhatikan pakaiannya, perhatikan badannya. Itu adalah menunjang untuk kita lebih khusyuk. Maka di dalam fikih itu banyak yang menyatakan makruh melaksanakan sholat kalau sedang keberatan, kebelet yang sangat gitu kan. Mau BAB atau ya, mau BAB, mau buang air kecil gitu kan. Atau gitu ya, sedang terlalu capek, atau sedang penuh dengan keringat gitu kan. Maka sekarang itu kebetulan hari Jumat kan gitu, maka disunahkan untuk berangkat melaksanakan Jumat itu kita itu mandi dulu, pakai wawangian dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya Jumat kita itu bisa dipenuhi dengan kehusuan. Karena sholat itu adalah taqarrub, itu mendekatkan diri kepada Allah. Sholat itu adalah suatu jalan untuk mengapelkan diri kepada Allah dan bisa dengan khusyuk merasakan gitu kebesaran Allah, dan kita adalah tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Itulah mungkin sebagian yang bisa disampaikan. Mungkin nanti Kang Dudung lah main ke pesantren Wahdatul Tauhid itu dijelaskan lebih panjang. Ini waktunya terbatas. Terima kasih Kang Dudung. Terima kasih pertanyaan dari Kang Dudung. Ini ada pertanyaan lewat WA. Assalamualaikum Pak Kiai, maaf saya Sofa dari Paseh mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita sholat tetapi di hadapan kita ada banyak makanan? Ya itu. Itu bisa bubar khusyuknya itu. Kalau sholat itu sudah jelas di dalam kitab takrib itu, Bajuri itu menyatakan bahwa sholatnya makruh hukumnya, tidak boleh. Berarti makan dulu ya? Iya. Kalau mau makan dulu, kalau mau kencing dulu kan gitu. Kalau mau BAB dulu gitu.
Kalau kita sholat di depan ada makanan, kebetulan makanan itu kesukaan, maka akan mengganggu yang tadi Kang Dudung itu, kehusuan sholat akan terganggu. Banyak itu menjelang hari raya itu kan gitu, membawa tumpeng dan lain sebagainya ke masjid lalu disimpan di depan, itu mengganggu sekali gitu kan, mengganggu sekali gitu. Makanan diamankan dulu. Iya gitu. Atau mungkin bisa pindah tempat dulu ya sholat, jangan depan makanan. Kecuali mungkin kalau lapar, mending makan aja dulu. Terima kasih Pak Kiai. Jadi itu mungkin jawaban dari pertanyaan barusan. Masih ada dari WA juga, Pak Kiai, sesudah ruku imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Apakah makmum harus mengucapkan Sami Allah liman hamidah juga, atau langsung baca doa Rabbana lakal hamdu? Untuk makmum itu langsung itu membaca Rabbana lakal hamdu gitu. Karena itu ada sejarahnya itu Sayyidina Ali itu masuk lalu Sami Allahu liman hamidah lalu Rabbana lakal hamdu kan. Tinggal melanjutkan dan meneruskan apa yang tadi dilaksanakan oleh sang imam itu kan gitu. Berarti ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan yang satu lagi, Pak Kiai, kenapa di dalam sholat ketika i'tidal dengan lafaz Sami Allahu liman hamidah bukan dengan kalimat Allahu Akbar gitu? Berarti sejarah mungkin itu ya? Sejarah. Iya, tadi sudah sampaikan bahwa di dalam sholat itu adalah waladikrullahi akbar. Surat Al-Ankabut itu menyatakan bahwa waladzikrullah itu ada yang menyatakan ahli tafsir itu adalah sholat gitu kan. Betul. Waladzikrullah akbar itu ada yang menyatakan adalah dzikir kepada Allah gitu. Karena tiada dzikir yang besar, hanyalah dzikir kepada Allah. Karena kalau kita mengingat kepada Allah lalu masih mengingat kepada di luar Allah, maka itu tidak besar kan gitu kan. Maka perbuatan syirik adalah perbuatan yang tidak besar dan tidak akan besar. Insya Allah nanti sudah dibilang-bilang sama Ketua Idhar yang tadi akan diadakan sebuah ruqyah masal syariah gitu kan, ruqyah masal syariah ala Rasulullah kan. Bagaimana cara pengobatan Rasulullah kan gitu. Maka insya Allah dengan digelarnya di Idhar itu kegiatan yang namanya ruqyah syariah, semoga menjadi jalan untuk mengikis kegiatan-kegiatan yang bentuknya penuh dengan kesirikan kan gitu kan, yang tidak syariah lah kan gitu kan. Mudah-mudahan doa dari semua pecinta Idhar Bandung TV dimanapun berada. Terima kasih Pak Kiai. Kami kasih kesempatan lagi kepada yang di studio. Ada yang masih yang bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak, ini ada satu lagi dari WA. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Sinta dari Majalaya, ingin menanyakan bagaimanakah hukumnya orang yang haid berkaitan dengan sholat. Oh, itu sudah jelas kan gitu. Orang yang haid itu tidak boleh melaksanakan sholat kan, tidak boleh dekat-dekat sama sholat itu kan. Itu sudah jelas gitu kan, sudah jelas tidak boleh melaksanakan sholat dan hukumnya haram. Haram hukum, berarti tidak boleh. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik sekali apa yang disampaikan dialog interaktif pada pagi hari ini dengan tema keutamaan sholat. Kepada yang akan bertanya kembali, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan bertanya, tapi ini menambahkan saja. Tadi ada penjelasan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu akan abadi di neraka ya. Apa tadi redaksi Al-Qurannya? Kholidin ya. Kholidan jauhum jahannam kholidin. Ya. Saya menambahkan itu kan bahwa orang yang bertauhid itu akan masuk surga walaupun dia itu ahli maksiat, neraka dulu gitu. Jadi Iya. intinya orang yang bertauhid itu pada akhirnya akan masuk surga. Iya. Nah, saya menambahkan bahwa orang yang akan abadi di neraka, orang yang meninggalkan sholat itu satu, ya dia tidak bertauhid. Iya. Dia tidak bertauhid. Yang kedua, dia
mengiktikadkan bahwa dengan meninggalkan sholat itu tidak wajib. Nah, berarti dia sudah kufur. Murtad itu ya. Murtad atau kufur atau tidak bertauhid, maka itu akan abadi di neraka. Kan sekarang yang meninggalkan sholat banyak kan? Ada yang karena kaslan gitu kan? Karena kaslan kedul lah gitu lah. Belang betong gitu ya. Tapi dia tidak mengiktikadkan bahwa ini sholat itu wajib. Tapi karena dia kaslan, kedul, akhirnya tidak sholat. Malas kali ya. Malas. Mudah-mudahan mereka pada akhirnya dapat hidayah dan taufik. Amin. Juga nanti sama Allah itu ada keringanan atau ada rahmat, ada fadlu minallah, sehingga ya, tapi bukan berarti yang akhirnya mereka mengikuti nggak usah sholat lah. Ada rahmat, bukan. Jadi yang kafir atau yang mengiktikadkan bahwa sholat itu tidak wajib, itu akan abadi di mereka. Itu menambahkan saja. Terima kasih kepada Pak Kiai Komarudin. Terima kasih. Kita makan. Sedikit ada pengumuman tadi dari Ketua Idhar bahwa insya Allah Idhar akan mengadakan parade Idhar, parade Dai dan Daya Idhar pertama tanggal 27 Februari 2022 di Pondok Pesantren Al-Mu'awanah Ngamprah. Berikutnya tanggal 12 Maret 12 Maret 2022 di Pondok Pesantren Darut Taubah Andir. Dan tanggal 13-nya ada ruqyah massal sekaligus deklarasi daripada Ruqyah Center Idhar. Bagi pemirsa Bandung TV dimanapun berada yang akan ikut berpartisipasi, dipersilahkan juga kepada para dai dan daiyah yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi dai. Nanti ketika parade kami juga persilahkan. Baik Pak Kiai, ada pertanyaan kembali dari WA bahwa bagaimanakah supaya kita rajin sholat gitu? Caranya bagaimana Pak Kiai? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon untuk diberikan taufik, karena mungkin hidayah itu sudah tahu bahwa sholat itu adalah wajib dan sholat itu adalah suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan, tetapi perlu kita memohon kepada Allah supaya diberikan taufik, supaya ringan dan mudah untuk melaksanakan taat, yaitu diantaranya sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Kiai, karena sudah habis waktunya. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai akhir acara. Kami mengajak kepada semuanya untuk tetap standby di Bandung TV setiap Jumat pagi pada acara Riyadhah Nafsi. Selanjutnya marilah sama-sama kita tutup dengan doa Robin Fana. Robin Fana alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limin antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.